Perkenalkan, nama saya Rifai Akbar Putra Sepi dengan nomor induk mahasiswa 181104. Nah, dari kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberlakuan atau penerapan hukum jinayah pada zaman kerajaan, salah satunya itu kerajaan Samudra Pasai. Nah, jauh sebelum bangsa Barat menjajah, penduduk Nusantara sudah memeluk agama Islam. Bahkan dalam beberapa abad sesudah awal mula kedatangan agama Islam, sudah tercatat beberapa kesultanan Islam yang menerapkan hukum Islam atau hukum jinayah secara sah. Hukum Islam pada masa kerajaan merupakan fase penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia, karena kerajaan Hindu-Buddha untuk kemudian digantikan oleh kesultanan atau kerajaan Islam. Nah, pemberlakuan hukum Islam bermula sejak munculnya kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13 Masehi sampai kedatangan bangsa Eropa yang menjajah Nusantara pada permulaan abad ke-17 Masehi. Nah, karakteristik keberlakuan hukum Islam pada era zaman kerajaan itu ada 4. Yang pertama itu agama Islam dijadikan agama negara sejak rajanya masuk Islam. Kemudian yang kedua, hukum Islam diberlakukan secara positif sebagai hukum kerajaan, sekalipun pada beberapa kerajaan dan kesultanan Nusantara ada yang melaksanakan secara tidak ketat. Kemudian yang ketiga itu telah dibentuk lembaga peradilan Islam yang menjalankan hukum Islam baik perdata maupun pidana. Kemudian yang keempat itu telah dikodifikasi hukum Islam yang diundang-undangkan oleh negara. Nah, di kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 Masehi merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan lain-lain. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, ia mempunyai seorang mufti yang terkenal bernama Syekh Abdul Rauf Singkel. Selain itu ada ulama besar yang bernama Nuruddin Raniri dengan kitab karangannya yang berjudul Siratal Mustaqim. Kitab tersebut digunakan sebagai pedoman guru-guru agama dan kodi. Nah, Sultan Iskandar Muda saat berkuasa dengan penuh keadilan, ia menerapkan hukum rajam. Salah satu contoh yang ia menerapkan hukum Islam itu ketika dia menerapkan hukum rajam bagi putranya sendiri yang bernama Meuro Pupok, yang terbukti berzina dengan istri seorang perwira kerajaan. Hal ini sesuai dengan konstitusi kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Konun Mekuta Alam, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Nah, ketika ditanya mengapa Sultan Iskandar Muda begitu tega memperlakukan rajam hingga mati kepada anaknya sendiri yang notabene-nya adalah putra mahkota. Nah, Sultan Iskandar Muda dengan tegas berkata, mati anak ada makamnya, tetapi jika hukum yang mati hendak kemana akan dicari. Nah, kemudian untuk kasus pembunuhan, hukum di Kesultanan Aceh akan mengajar dengan hukuman yang sesuai dengan yang dia lakukan ketika membunuh. Ini menurut kesaksian oleh pelaut Prancis yang bernama Francois Martin Lafiteux yang menjelajah ke Sumatera pada sekitar 1601 sampai 1603 dan tinggal di Aceh selama 5 bulan. Ancaman lainnya, sang pembunuh akan ditangkap lalu ditidurkan untuk selanjutnya dilempar ke atas oleh gajah dan ditangkap oleh gadingnya, kemudian kembali dilempar untuk diinjak-injak. Kalau bukan itu hukumannya, si pembunuh akan dimasukkan ke kandang macan. Nah, bahkan di Kesultanan Aceh ketika itu mudah sekali memperlakukan hukum potong tangan dan kaki untuk kesalahan apapun.
ini terjadi pada seorang panglima tikung, salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Dia ketika itu tidak menyerahkan kewajiban upetinya kepada Sultan Iskandar Muda. Sang Sultan langsung mengambil pedang dan menebas kedua kaki bawahannya itu hingga batas lutut. Nah, kiranya itu penjelasan sedikit tentang pemberlakuan atau penerapan pada zaman kerajaan, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.